Buset ya. Wasiat Yoko meninggal. Dari kafani sama kayak. Malam itu, bulan pucat menggantung di atas hutan keramat, seolah menjadi saksi bisu dari niat gelap yang dibawa seorang pemuda bernama Raka. Ia berjalan sendirian menembus kabut, napasnya tersengal, tapi matanya dipenuhi tekad yang membara. Desa sudah lama berbisik tentang pesugihan Buto Ijo, makhluk raksasa yang sanggup memberi harta tak terhitung, asalkan manusia berani membayar harga. Raka muak dengan hidup miskin, muak melihat ibunya terlilit utang, muak menunduk pada orang-orang kaya yang selalu meremehkannya. Kakinya gemetar, tapi dorongan untuk kaya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia membawa sesajen sederhana, bunga 7 rupa, dupa, seekor ayam hitam yang lehernya sudah dipotong, serta sehelai kain hitam yang berbau kemenyan. Tanah basah terasa lengket, menahan langkahnya seperti tak ingin membiarkannya pergi. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar lirih, disusul lolongan anjing yang entah dari mana. Raka berhenti di sebuah pohon beringin tua yang menjulang, akar-akarnya seperti tangan raksasa yang ingin mencengkeram bumi. Ia menaruh sesajen di bawah pohon, lalu menyalakan dupa dengan tangan gemetar. Asapnya membubung, berputar-putar seperti ular hitam yang hidup. Raka menutup mata, membaca mantra yang ia dapat dari seorang dukun tua yang sudah lama menghilang. Angin berhembus kencang, dedaunan berdesir, dan suhu udara mendadak turun drastis. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, kulitnya menggigil meski keringat dingin mengalir di punggung. Tiba-tiba, tanah bergetar halus, dan dari balik kabut, terdengar suara berat yang membuat dadanya bergetar. "Siapa yang berani memanggilku malam ini?" Raka membuka mata dengan terkejut, lalu melihat sosok tinggi menjulang keluar dari kabut. Itu adalah Buto Ijo, raksasa berkulit hijau pekat, matanya merah menyala, giginya tajam berkilat di bawah sinar bulan. Aroma anyir darah dan tanah basah memenuhi udara, membuat dada Raka terasa sesak. Namun, yang aneh, ia tidak hanya merasa takut, tapi juga terhanyut dalam sensasi lain yang sulit dijelaskan. Tubuhnya merinding, bukan hanya karena takut, tapi juga seperti ada hawa panas yang merayap dari ujung kaki hingga leher. Buto Ijo menunduk, suaranya berat tapi mengalun seperti mantra yang menembus telinga. "Kau ingin kaya, pemuda?" Raka mengangguk kaku, tenggorokannya kering, lidahnya keluh. "Aku ingin segalanya. Uang, emas, kekuasaan," katanya dengan suara serak. Buto Ijo tertawa, suaranya menggema di hutan, membuat burung-burung malam terbang panik. "Itu mudah," katanya, "tapi tumbalnya bukan sekadar darah. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling dalam dari dirimu." Raka terdiam, jantungnya berpacu, pikirannya berputar liar. "Apa maksudmu?" tanyanya terbata. Senyum mengerikan terlukis di wajah raksasa itu, tapi anehnya, ada pesona gelap yang membuat Raka tidak bisa memalingkan pandangan. "Aku haus bukan hanya darah, tapi juga rasa paling intim dari tubuh manusia," bisiknya berat. Raka merasakan hawa panas menelusup ke dalam dadanya, seolah tubuhnya dipeluk oleh kabut yang lembut sekaligus menekan. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya memerah, dan ia merasa seluruh tenaganya perlahan terkuras. Tiba-tiba, tubuhnya seperti lumpuh, namun pikirannya masih terjaga, dipaksa menyaksikan segala yang terjadi. Buto Ijo mengulurkan tangannya yang besar, menyentuh bahu Raka dengan jemari kasar berwarna hijau lumut. Sentuhan itu dingin, namun ada sensasi aneh seperti aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Raka terengah, merasakan hawa panas yang membuat tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Buto Ijo mendekat, wajahnya yang menyeramkan hanya sejengkal dari wajah Raka. "Aku akan masuk ke dalam dirimu," gumamnya lirih, "kau akan merasakan penderitaan sekaligus kenikmatan yang tidak pernah kau bayangkan." Kabut semakin pekat,
seolah menyembunyikan apa yang terjadi dari mata dunia. Tubuh Raka terkulai, tapi pikirannya terombang-ambing antara ketakutan dan gairah yang mencekik. Ia merasa seolah tubuhnya dipelintir, dipeluk, ditekan, hingga tak mampu membedakan mana yang sakit dan mana yang nikmat. Setiap helaan napasnya bercampur dengan aroma tanah, darah, dan kemenyan. Matanya memerah, kulitnya terasa membara, dan suaranya hanya mampu keluar sebagai erangan lirih. Buto Ijo berbisik lagi, kali ini lebih pelan, lebih menusuk. Ingat, setiap kali kau kembali kepadaku, harta akan datang padamu. Ucapan itu menusuk dalam, menempel di benaknya seperti cap yang tak bisa dihapus. Di sela kabut, tubuh Raka bergetar hebat, dadanya naik turun tak terkendali. Ia tak tahu apakah yang ia rasakan adalah kenikmatan atau justru siksaan. Namun yang jelas, di tanah di bawahnya, koin-koin emas mulai bermunculan, berkilau di bawah cahaya bulan. Raka terguncang, tubuhnya seperti terhisap ke dalam ritual gelap itu. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Buto Ijo menatapnya dengan mata menyala, senyumannya penuh rahasia. Kau milikku sekarang, katanya dingin, kau akan kembali setiap malam, hingga tubuhmu bukan lagi tubuhmu. Raka terisak, setengah sadar, setengah larut dalam sensasi yang ia benci tapi ia inginkan. Malam itu, ia pulang dengan tubuh lemas, pakaian berantakan, dan saku penuh dengan uang baru. Namun sejak malam itu pula, ia tahu dirinya telah menandatangani perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Ia merasakan dalam-dalam bahwa setiap sentuhan Buto Ijo bukan hanya meninggalkan rasa, tapi juga tanda. Tanda itu perlahan meresap di kulitnya, mengubah sesuatu yang ia belum sanggup pahami. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, apa yang ia terima hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam itu, kehidupan Raka berubah drastis. Di rumahnya yang reot, tiba-tiba muncul tumpukan uang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ibunya terkejut, bertanya dari mana datangnya, tapi Raka hanya menjawab samar bahwa ia mendapat rezeki. Tetangga mulai curiga, namun mereka hanya bisa bergumam lirih, sebab setiap kali melihat mata Raka, ada sesuatu yang membuat mereka gentar. Hari-hari Raka dipenuhi dengan kemewahan baru, ia membeli pakaian mahal, perhiasan, bahkan membangun rumah besar di pinggir desa. Namun di balik senyumannya, tubuhnya menyimpan rahasia yang ia sendiri tak sanggup pahami. Setiap malam Jumat Kliwon, ia merasa tubuhnya ditarik kembali ke hutan Kerama. Tidak peduli seberapa keras ia menolak, langkah kakinya akan selalu kembali ke beringin tua itu. Ia membawa sesajen lebih banyak, ayam, kambing, bahkan uang yang ia bakar sebagai persembahan. Kabut selalu menyambutnya, dingin menusuk tulang, dan suara berat itu kembali memenuhi telinganya. Aku menunggumu, bisik Buto Ijo dari balik gelap. Setiap kali ia muncul, tubuh Raka langsung bergetar, bercampur rasa takut sekaligus gairah aneh yang tak bisa ia bendung. Ada saat di mana ia ingin kabur, namun ketika suara itu mendekat, tubuhnya justru semakin tunduk. Buto Ijo menatapnya dengan mata merah berkilau, senyumannya menyingkap gigi-gigi tajam yang mengerikan. Namun anehnya, tatapan itu selalu membuat Raka merasakan sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuh. Rezekimu semakin banyak, kata makhluk itu, tapi setiap harta ada harganya. Raka mengangguk dengan pasrah, meski ia tahu semakin dalam ia masuk, semakin sulit ia keluar. Malam itu, ritual kembali dimulai. Kabut turun begitu tebal hingga Raka tak bisa melihat tangannya sendiri. Namun ia bisa merasakan sentuhan kasar, dingin, namun penuh kekuatan yang menghancurkan sekaligus membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Tubuhnya kembali bergetar, matanya terpejam, dan suara lirih keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. Buto Ijo mendekapnya, suaranya mengalun di telinga, "Kau milikku sepenuhnya." Setiap kata itu menusuk dalam, meninggalkan jejak tak kasat mata yang merayap ke jantung Raka. Ia terhempas ke tanah basah, namun alih-alih merasa jijik, tubuhnya justru semakin panas.
Sensasi itu terlalu rumit untuk ia pahami, antara penderitaan dan kenikmatan, antara siksaan dan candu. Setiap kali ritual berakhir, ia pulang dengan tubuh lemas, namun di hadapannya selalu menunggu emas, uang, dan barang berharga. Semakin lama, rumah Raka berubah menjadi istana kecil yang dipenuhi perabotan mewah. Orang-orang desa semakin heran, semakin iri, tapi tak ada yang berani menanyakan secara langsung. Di balik pintu rumahnya, Raka mulai dihantui bayangan buto ijo. Ia sering melihat sosok raksasa itu di sudut matanya, di cermin, bahkan dalam tidurnya. Mimpi-mimpinya selalu penuh dengan kabut, sentuhan kasar, dan bisikan-bisikan yang membuat tubuhnya panas. Semakin hari, kulitnya mulai berubah. Ada bercak kehijauan di lengannya, urat-uratnya menonjol lebih jelas dari biasanya. Matanya kadang memerah ketika ia marah, membuat ibunya ketakutan diam-diam. Namun anehnya, Raka mulai menikmati semua perubahan itu. Ia merasa lebih kuat, lebih berkuasa, lebih hidup. Setiap kali menatap cermin, ia melihat bayangan samar buto ijo menempel di belakangnya, seolah menunggu momen untuk sepenuhnya keluar. Di desa, rumor semakin liar. Ada yang mengatakan Raka telah menjual jiwanya. Ada pula yang berbisik bahwa ia telah menikah dengan makhluk gaib. Namun Raka tak peduli. Selama emas mengalir, selama tubuhnya mendapatkan sensasi itu setiap malam, ia merasa dunia ada di genggamannya. Malam berikutnya, ia kembali ke hutan. Kabut semakin tebal, seolah menelan semua suara dunia. Buto ijo muncul lebih dekat, matanya merah menembus kabut, wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. "Aku semakin dalam-dalam dirimu," katanya lirih. Raka terdiam, tubuhnya bergetar, dan ia tahu itu bukan ancaman, tapi kenyataan. Ia merasa setengah dari dirinya sudah bukan lagi manusia. Setiap kali ritual, ia kehilangan sedikit demi sedikit bagian dirinya, tapi ia tak bisa berhenti. Harta datang semakin deras, tubuhnya semakin candu, dan jiwanya semakin kosong. Ia mulai sulit membedakan apakah ia melakukan semua itu karena terpaksa atau karena hasratnya sendiri. Buto ijo semakin sering muncul bahkan di siang hari, dalam bayangan, dalam pantulan air, dalam bayangan kaca jendela. Dan setiap kali Raka melihatnya, ia merasa sesuatu di dalam dirinya semakin berdenyut, semakin hidup. Ibunya mulai sakit-sakitan, seolah ikut terhisap dalam perjanjian yang ia buat. Namun Raka tidak bisa menghentikan langkahnya. Ia terlalu jauh masuk, terlalu banyak menerima, terlalu candu pada kenikmatan gelap itu. Malam itu, saat ritual berakhir, Raka pingsan di tanah basah. Ketika ia membuka mata, tubuhnya berlumur lumpur, namun di sekelilingnya bertebaran emas, permata, dan barang-barang mewah. Ia tertawa, meski suaranya terdengar parau, hampir mirip suara raksasa yang ia puja. Dan di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaku. Bayangannya di tanah bukan lagi bayangan seorang manusia, melainkan bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Raka membeku, tapi di dalam dadanya justru muncul rasa aneh yang membuatnya tersenyum sama. Dalam hati kecilnya, ia tahu jalan pulang sudah tertutup. Hari-hari Raka kini penuh dengan kemewahan yang membuat iri seluruh desa. Rumahnya menjelma menjadi bangunan megah dengan pilar kokoh dan lantai berlapis marmer. Kereta kuda terbaik ia beli, bahkan beberapa kali ia membawa perempuan dari kota hanya untuk sekadar memamerkan kuasanya. Namun, setiap senyum yang ia tunjukkan di hadapan orang lain hanyalah topeng tipis yang menutupi kenyataan gelap dalam dirinya. Di balik semua itu, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kulitnya semakin berwarna hijau pucat, terutama ketika malam menjelang. Urat-urat menonjol seolah ada aliran kekuatan gelap yang bergerak di bawah kulitnya. Mata Raka seringkali memerah seperti bara, membuat orang yang menatapnya langsung terdiam dan ketakutan. Orang-orang desa mulai jarang mendekat, mereka hanya berbisik-bisik sambil meludah untuk mengusir sial setiap kali nama Raka disebut. Namun Raka tak peduli, karena di dalam dirinya tumbuh sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar gengsi.
Ia merasa dirinya semakin perkasa, semakin tak terkalahkan. Namun di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang hilang setiap kali ritual bersama Buto Ijo berlangsung. Malam Jumat Kliwon selalu menjadi malam penuh kabut, bisikan, dan sensasi yang membuat tubuhnya menggigil. Ia selalu berjalan tanpa sadar ke arah pohon beringin, seolah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan lain. Di sana, Buto Ijo selalu menunggu, matanya merah berkilau di kegelapan, wajahnya lebih jelas, semakin mendekat, semakin melekat pada diri Raka. "Aku dan kau kini satu," bisik makhluk itu suatu malam. Raka gemetar, tubuhnya tak bisa menolak, setiap kata itu masuk seperti racun sekaligus candu. Ia merasakan bagaimana tubuhnya bergetar ketika sentuhan kasar itu kembali membelenggu. Tak ada lagi batas antara sakit dan nikmat, keduanya berpadu dalam ritual yang membuatnya merintih. Di bawah kabut, tanah basah menjadi saksi bagaimana tubuh Raka perlahan menyerah pada kenikmatan gelap yang ditawarkan. Ia tahu itu bukan cinta, bukan pula kebahagiaan, tapi ia tak bisa lepas. Harta yang ia terima semakin banyak, tapi tubuhnya semakin berubah. Kuku-kukunya mulai panjang, tajam, mirip cakar. Suara tawanya mulai terdengar berat, hampir menyerupai suara Buto Ijo sendiri. Setiap kali bercermin, ia melihat sosok raksasa hijau di balik punggungnya, seolah menunggu giliran untuk keluar sepenuhnya. Raka seringkali bangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dan nafas terengah. Di sekeliling ranjangnya, ia menemukan bekas lumpur, jejak kaki besar, dan aroma tanah basah yang pekat. Ia tak lagi bisa membedakan mimpi dengan kenyataan. Ketika ia menyentuh tubuhnya sendiri, ia merasakan bekas-bekas kasar, seolah Buto Ijo benar-benar hadir di sana. Ia mencoba melawan, tapi setiap kali menutup mata, bisikan itu kembali, "Kau milikku, kau adalah wadahku." Desa semakin takut padanya. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya. Orang-orang dewasa hanya mengangguk kaku setiap kali berpapasan. Namun, anehnya, perempuan-perempuan tertentu justru tertarik padanya. Ada aura gelap yang membuat mereka terperangkap, meski ketakutan sekaligus tergoda. Raka memanfaatkan itu, tapi setiap kali ia bersama mereka, ia selalu melihat bayangan Buto Ijo menempel di sudut kamar. Ritual makin dalam, semakin lama semakin intens. Kabut malam selalu menyelimuti, dan tubuhnya dipaksa larut ke dalam sensasi yang membuatnya ketagihan. Ia mulai kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Kadang-kadang, ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya, suara berat bergema yang membuat ibunya menangis ketakutan. Raka semakin jarang pulang, lebih sering menghilang di hutan. Ketika kembali, tubuhnya selalu penuh lumpur, pakaian robek, namun matanya menyala penuh gairah aneh. Suatu malam, ia menatap tangannya sendiri dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tangannya sudah tidak sepenuhnya manusia. Ada sisik hijau tipis di permukaannya, dan ketika ia menggenggam, terdengar bunyi retak keras dari persendiannya. Namun yang paling menakutkan bukanlah itu, melainkan rasa puas yang muncul di dalam dirinya. Ia tidak takut, justru bangga. Buto Ijo semakin sering berbicara langsung dari dalam pikirannya, bukan lagi dari luar. "Sebentar lagi, kita benar-benar satu," suara itu bergaung. Raka menelan ludah, tubuhnya merinding, tapi senyumnya justru melebar. Ia tahu dirinya sudah kehilangan jalan kembali. Tiap kali ia menatap emas dan perhiasan di kamarnya, ia merasa itu hanyalah simbol dari harga yang lebih besar yang ia bayar. Dan harga itu adalah jiwanya sendiri. Namun, di dasar hatinya, ada bagian kecil yang masih berusaha menolak. Ia mulai bermimpi buruk, melihat dirinya berubah menjadi raksasa penuh, matanya merah, suaranya bukan lagi milik manusia. Dalam mimpi itu, orang-orang desa lari ketakutan, ibunya pingsan, dan ia berdiri sendirian di tengah kabut. Namun ketika ia terbangun, di kakinya selalu ada setumpuk emas baru. Itu bukan mimpi, itu peringatan. Dan setiap kali ia mengingatnya, tubuhnya merinding sekaligus bergetar karena candu. Raka semakin hancur, semakin hilang,
tapi di saat yang sama semakin tak bisa menolak. Malam itu, ketika ia menatap cermin, akhirnya ia melihat dengan jelas. Bayangan buto ijo bukan lagi di belakangnya, melainkan menatapnya langsung dari dalam matanya sendiri. Dan ia tahu, tubuhnya hanya tinggal wadah yang menunggu untuk sepenuhnya diganti. Malam semakin pekat, kabut semakin tebal, dan tubuh Raka kini semakin sulit dibedakan dari manusia biasa. Kulitnya yang dulu sawo matang kini berlapis hijau pucat, seolah darahnya telah bercampur dengan lumut. Di lengannya tumbuh garis-garis hitam menyerupai urat pohon, menonjol seperti akar yang hidup. Setiap kali ia menatap cermin, ia mendapati matanya sendiri memerah lalu kembali normal, seolah ada makhluk lain yang bersembunyi di balik bola matanya. Ibunya makin sering sakit, tubuhnya lemah. Setiap malam mengigau menyebut nama anaknya dengan suara ketakutan. Namun Raka semakin jarang pulang, lebih sering menghabiskan malam di hutan dengan ritual yang membuat tubuhnya lemas tapi candu. Ia berjalan menembus kabut dengan langkah yang tak lagi ragu, seolah hutan itu sudah menjadi rumah keduanya. Di bawah beringin tua, buto ijo selalu menunggu, matanya merah menyala seperti bara api di kegelapan. "Aku merasakan tubuhmu semakin matang," bisik makhluk itu dengan suara berat. Raka hanya bisa terdiam, tubuhnya bergetar, dan di dalam dirinya muncul rasa nikmat aneh yang tak sanggup ia tolak. Setiap sentuhan kasar dari makhluk itu, kini tidak lagi membuatnya berontak, melainkan membuatnya semakin larut. Ritual-ritual semakin panjang, semakin intim, semakin mengguncang tubuhnya hingga ia terkapar di tanah basah dengan napas terengah. Di setiap akhir ritual, harta berlimpah menunggu, seolah tanah hutan sendiri memuntahkan emas dan permata. Namun tubuh Raka semakin rusak, semakin asing, semakin bukan miliknya. Tangannya kini memiliki kuku tajam yang bisa menggores batu. Suaranya kadang berubah berat, bergema seperti dua orang berbicara bersamaan. Dalam tidurnya, ia sering mendengar suara buto ijo bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya. "Kau adalah wadah, dan wadahmu hampir penuh," suara itu selalu bergaung. Raka sering menutup telinga, menjerit, tapi tetap saja suara itu menembus pikirannya. Ia mencoba menolak, tapi tubuhnya selalu kembali ke hutan. Semakin ia melawan, semakin besar pula hasrat yang memaksanya kembali. Desa kini benar-benar mengucilkannya, hanya bisikan, doa, dan ketakutan yang tersisa setiap kali nama Raka disebut. Namun diam-diam, ada orang-orang yang justru datang padanya untuk meminta bantuan uang atau sekadar berharap rezeki ikut mengalir. Raka memberi mereka emas, tapi setiap orang yang menerima, beberapa hari kemudian jatuh sakit, gila, atau bahkan mati. Ia mulai menyadari bahwa kekayaannya bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menular. Namun meski begitu, ia tetap kembali ke ritual, karena tubuhnya sudah kecanduan. Malam itu, ritual terasa berbeda. Kabut lebih pekat, bulan tampak merah darah, dan suara buto ijo terdengar lebih dekat dari biasanya. "Kau sudah siap?" katanya lirih. Raka merinding, tubuhnya semakin panas, dan ia merasa seluruh darahnya mendidih. "Apa maksudmu, siap untuk apa?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Buto ijo hanya tersenyum. Senyum yang lebih menakutkan daripada suara lolongan serigala. "Kau bukan tuanku, Raka," katanya, "kau adalah penggantiku." Tubuh Raka membeku, jantungnya berhenti berdetak sejenak, otaknya tak sanggup mencerna kata-kata itu. "Aku, pengganti?" bisiknya lirih, tubuhnya bergetar hebat. "Ya," jawab buto ijo, "selama ini bukan aku yang mengabdi padamu, tapi kau yang mempersiapkan tubuh untukku." Raka menjerit, suaranya menggema di seluruh hutan, namun tubuhnya tak bisa lagi bergerak. Akar-akar beringin melilit kakinya, tangannya, bahkan lehernya, menahannya di tanah basah. Ia merasakan tubuhnya terbakar dari dalam, urat-uratnya pecah, matanya memerah menyala. Sementara buto ijo mendekat, menyentuh dadanya dengan telapak kasar yang besar, dan cahaya merah keluar dari tubuh Raka. "Aku masuk, dan kau menjadi aku," bisik suara itu di telinganya.
Raka terengah, tubuhnya diguncang rasa sakit luar biasa bercampur dengan sensasi nikmat yang tak tertanggung. Ia merasa tubuhnya pecah, tulangnya retak, kulitnya merekah. Namun di dalam kepalanya ada bisikan yang membuatnya semakin larut. Satu sisi dirinya menjerit ingin kabur, sisi lain tertawa menikmati transformasi itu. Dan saat cahaya merah semakin terang, Raka sadar sesuatu yang menakutkan. Bayangannya di tanah sudah bukan dirinya lagi, melainkan sosok buto ijo penuh, tinggi, mengerikan, dengan mata merah yang menatap balik. Ia ingin menolak, tapi mulutnya tersenyum, senyum yang bukan lagi miliknya. Malam itu, suara buto ijo bergema bukan dari luar, tapi dari dalam tenggorokan Raka. Dan saat ritual berakhir, hanya satu kalimat yang terdengar dari bibirnya. Aku adalah buto ijo yang baru. Pagi itu desa terbangun dalam ketakutan. Langit mendung padahal matahari seharusnya bersinar. Suara ayam jantan tidak terdengar, anjing-anjing melolong tanpa henti. Di rumah besar milik Raka, jendela-jendela terbuka sendiri, tirai berkelebat meski tidak ada angin. Orang-orang desa hanya berani mengintip dari kejauhan, berharap tidak melihat sesuatu yang mereka sesali. Sejak malam ritual terakhir, Raka tidak pernah terlihat lagi keluar rumah. Namun setiap malam, suara berat menggema dari dalam, suara yang tidak lagi terdengar seperti manusia. Ibunya semakin sakit, tubuhnya kurus, matanya cekung, seolah sebagian nyawanya ikut tersedot dari tubuh Raka. Orang-orang berbisik, mengatakan bahwa Raka bukan lagi manusia, melainkan jelmaan buto ijo itu sendiri. Mereka takut, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap kali mencoba mendekat, hawa panas menekan mereka hingga terjatuh. Di dalam rumah, Raka duduk di depan cermin besar. Namun yang ia lihat bukan dirinya, melainkan sosok raksasa hijau berotot dengan mata merah menyala. Setiap kali ia berkedip, bayangan itu semakin nyata, semakin menggantikan wajahnya. Aku sudah satu denganmu, bisikan buto ijo bergema dari dalam kepalanya. Tubuh Raka merinding, tapi bibirnya tersenyum paksa, senyum yang tidak ia kehendaki. Setiap malam, tubuhnya semakin besar, kulitnya semakin keras, kuku-kukunya semakin panjang. Ia mulai sulit mengenakan pakaian manusia, karena tubuhnya terus berubah. Orang-orang desa akhirnya mengadakan pertemuan rahasia di balai. Mereka sepakat bahwa Raka harus dibasmi, meski nyawa mereka taruhannya. Namun seorang tetua desa memperingatkan, siapapun yang membunuhnya, akan menjadi pengganti buto ijo berikutnya. Kata-kata itu membuat suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Malam itu, beberapa pemuda nekat datang ke rumah Raka dengan obor dan senjata tajam. Namun begitu mereka masuk, kabut tebal langsung menyelimuti rumah. Suara berat bergema, kalian yang datang, kalian yang akan binasa. Jeritan mereka terdengar, namun tidak ada satupun yang keluar kembali. Keesokan paginya, hanya ada obor patah dan noda darah di halaman rumah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Di dalam rumah, Raka semakin hilang kendali. Ia sering duduk di lantai, tubuhnya bergetar, sementara suara buto ijo berbicara melalui mulutnya. Kau hanyalah wadah, Raka. Kini, aku sepenuhnya hidup di dunia ini lewat tubuhmu. Air mata menetes dari matanya, tapi tangis itu bercampur dengan tawa berat yang bukan miliknya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia keluar rumah dengan tubuh yang semakin menyerupai raksasa. Kabut mengikuti setiap langkahnya, membuat desa sunyi seperti mati. Orang-orang bersembunyi di rumah, menutup pintu rapat-rapat, membaca doa, namun tetap merasakan hawa panas menekan dada mereka. Harta di rumah Raka semakin menumpuk, tapi itu tidak lagi penting baginya. Ia tidak lagi menghitung emas atau uang, karena tubuhnya sendiri telah menjadi kutukan. Suatu malam, ia kembali ke beringin tua. Namun kali ini, buto ijo tidak muncul dari luar. Ia muncul dari dalam tubuh Raka, keluar dari kulitnya, menembus jiwanya, lalu menyatu sepenuhnya. Raka menjerit, tubuhnya terbelah oleh cahaya merah, darah bercampur lumpur mengalir di tanah.
Namun jeritannya berubah menjadi tawa berat, tawa yang menggema ke seluruh hutan. "Aku buto ijo yang baru," katanya, dengan suara ganda yang mengguncang tanah. Sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Orang-orang mulai hilang satu persatu setiap malam Jumat Kliwon. Mayat mereka ditemukan di tepi hutan, tubuh mereka kering seperti disedot sesuatu. Rumor semakin menyebar bahwa Raka telah resmi menjadi pengganti Buto Ijo. Namun di antara bisikan itu, ada kabar lain yang lebih menakutkan. Buto Ijo yang baru kini tidak hanya menuntut tumbal dari pengikutnya, tapi juga mencari tubuh pengganti. Ia bukan hanya memberi kekayaan, tapi juga mewariskan kutukan. Dan kutukan itu tidak berhenti di Raka, melainkan akan terus mencari pewaris berikutnya. Malam terakhir yang sakral, Raka berdiri di bawah bulan merah. Kabut menutup seluruh desa, orang-orang terkurung di rumah dengan doa yang patah. Tubuhnya telah sepenuhnya berubah, tinggi menjulang, kulit hijau pekat, mata merah menyala. Di tangannya, emas dan perhiasan berguguran seperti hujan. Namun semua itu hanyalah umpan bagi jiwa-jiwa rakus berikutnya. Dengan suara berat yang menggema, ia berbisik ke udara, "Siapa yang ingin kaya, datanglah padaku." Dan saat itu, dari kejauhan, ada pemuda lain yang melangkah ke dalam hutan dengan sesajen di tangannya. Raka tersenyum, kali ini bukan sebagai manusia, melainkan sebagai Buto Ijo yang abadi. Dan ia tahu, kutukan itu akan terus berulang selamanya. Kabut masih menyelimuti desa meski pagi sudah datang. Burung-burung enggan terbang, pohon-pohon berderit seolah mengaduh. Orang-orang desa menutup pintu rapat, tidak ada yang berani keluar rumah. Anak-anak dilarang bermain di luar, karena hutan kini dianggap sebagai gerbang neraka. Setiap malam Jumat Kliwon, ketakutan menyelubungi mereka seperti kain kafan yang menjerat leher. Raka sudah bukan lagi Raka yang mereka kenal. Namanya tidak lagi disebut dengan doa, tapi dengan bisikan penuh ketakutan. Mereka hanya menyebutnya, Yang Hijau, sebutan baru bagi Buto Ijo yang kini berdiam di antara mereka. Namun yang lebih menakutkan bukanlah wujudnya, melainkan rayuan suaranya. Suara itu bisa terdengar di dalam kepala setiap orang yang punya rasa serakah. Di malam-malam tertentu, seseorang bisa tiba-tiba mendengar bisikan, "Kau ingin kaya? Kau ingin semua tunduk padamu? Datanglah ke pohon beringin." Dan entah kenapa, selalu ada yang tergoda. Tidak peduli sudah ada korban sebelumnya, selalu ada yang merasa dirinya berbeda. Bahwa mereka bisa mengendalikan kekuatan itu. Bahwa mereka bisa mengambil untung tanpa harus membayar harga yang sama. Namun yang menanti hanya satu, tubuh mereka akan menjadi wadah baru bila Buto Ijo menghendakinya. Raka sendiri kini tidak lagi sadar sepenuhnya. Jiwanya terperangkap dalam ruang gelap tanpa pintu, hanya bisa melihat tubuhnya dipakai makhluk lain. Ia menjerit setiap kali matanya memantulkan cahaya merah di permukaan air. Namun jeritannya hanya gema, tanpa suara, tanpa daya. Buto Ijo tertawa setiap kali Raka mencoba melawan. "Tugasmu selesai, kau hanya langkah awal," bisiknya dari dalam kepalanya. Raka hanya bisa menangis, menyadari bahwa ia sudah tidak lagi hidup sebagai manusia. Namun yang paling tragis, harta yang dulu ia kejar kini tidak berarti apa-apa. Emas yang menumpuk di rumahnya berkarat, uang yang berserakan berubah jadi debu hitam. Tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa tubuh mereka terbakar dari dalam. Harta itu hanyalah ilusi, umpan, jerat untuk memancing manusia-manusia serakah. Di malam tertentu, ada pedagang kaya dari kota yang datang diam-diam ke desa. Mereka mendengar rumor kekayaan instan, meski tahu ada risiko di baliknya. Mereka membawa sesajen lengkap, kemenyan, kepala kambing, dan darah segar. Mereka melangkah ke beringin tua dengan penuh percaya diri. Namun mereka tidak sadar, bayangan raksasa sudah berdiri di belakang mereka. Buto Ijo tidak pernah menunggu dipanggil, ia datang sendiri. Dan setiap kali ia muncul, bumi bergetar seolah menolak kehadirannya. Raka, yang kini sudah menjadi satu dengan Buto Ijo, hanya bisa menyaksikan dari dalam.
Ia ingin memperingatkan mereka, ingin berteriak agar pergi. Tapi lidahnya sudah tidak lagi miliknya, suaranya sudah dicuri oleh raksasa hijau itu. Dan akhirnya, satu persatu manusia serakah itu jatuh tersungkur, tubuh mereka kering, jiwa mereka diserap. Suara tawa berat menggema lagi, menembus kabut, menembus hutan, menembus rumah-rumah penduduk. Semua orang tahu, selama pohon beringin tua itu berdiri, kutukan tidak akan pernah berhenti. Tetua desa akhirnya memutuskan untuk membakar pohon itu. Mereka membawa obor dan doa, berharap bisa menghancurkan sumber kegelapan. Namun begitu api menyentuh batang beringin, jeritan mengerikan terdengar. Pohon itu berdarah, mengeluarkan cairan hitam pekat. Dan dari dalam batangnya, wajah-wajah orang yang sudah menjadi tumbal bermunculan, menatap mereka dengan mata kosong. Api padam dengan sendirinya, meski disiram minyak tanah sekalipun. Penduduk lari ketakutan, meninggalkan beringin yang kini semakin menyeramkan. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mencoba membakarnya. Mereka hanya bisa menerima bahwa beringin itu adalah pintu masuk dan pintu keluar bagi kutukan Buto Ijo. Raka kini hanya legenda, tapi sekaligus nyata. Nama dan kisahnya diceritakan turun-temurun dengan bisikan lirih di malam sunyi. Anak-anak dilarang mendekati hutan. Orang dewasa dilarang menyebut kata-kata, ingin kaya cepat, di dekat beringin. Namun bisikan tetap ada, merayap di telinga setiap orang yang lemah iman. Dan sejarah pun berulang. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda desa lain ditemukan membawa sesajen ke beringin. Wajahnya penuh keyakinan, seolah ia tidak peduli dengan cerita horor yang selama ini dilarang dibicarakan. Ia percaya dirinya berbeda, bahwa ia bisa menaklukkan Buto Ijo, bukan diperbudak. Namun dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala sudah menunggu. Suara berat yang menggema berbisik lembut, "Selamat datang, pewaris berikutnya." Dan senyum itu muncul lagi, senyum yang dulu pernah dimiliki Raka. Senyum yang kini menjadi tanda awal dari siklus kutukan tanpa akhir.